Yakutsk merupakan nama kota yang letaknya berada di bagian timur Rusia. Kota Yakutsk dinobatkan menjadi kota terdingin di dunia dengan durasi musim dingin 7 bulan dan suhu bisa mencapai minus 40 hingga minus 70 derajat Celcius. Kota ini dijuluki sebagai penjara tanpa jeruji oleh pemerintah Rusia karena iklim yang ekstrim. Meski dingin dan membeku, kota ini dihuni 330.000 penduduk. Walau suhunya sangat ekstrim, Yakutsk dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti bioskop, restoran, dan transportasi umum. Untuk makan sehari-hari, penduduk Yakutsk bergantung pada produk susu, daging, dan ikan. Under the rug, all my problems that I shove. Kisah menyedihkan tentang seorang anak Afrika Amerika yang bernama George Stinney Jr. yang berusia 14 tahun adalah orang termuda yang dieksekusi di Amerika Serikat selama abad ke-20. George dituduh melakukan pembunuhan ganda yang mengerikan terhadap 2 gadis kulit putih di kota kecil Alcolu, Carolina Selatan pada Maret 1944. Polisi menangkap George walaupun tidak ada bukti fisik yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut. George tetap dijatuhi hukuman mati oleh juri yang terdiri dari 12 pria kulit putih setelah hanya 10 menit musyawarah. Hanya 2 bulan setelah sidang, George langsung dieksekusi di kursi listrik dengan gelombang listrik sebesar 2400 volt. Namun pada bulan Desember 2014, hukuman pembunuhan George dibatalkan oleh hakim di South Carolina. Cerita tentang Akamanto berkembang di tahun 1930-an. Konon Akamanto, yang berarti jubah merah, menyerupai sosok seorang pria yang seluruh wajahnya tertutup masker atau syal merah. Arwah ini biasa menghantui toilet terakhir di gedung-gedung sekolah tua. Calon korbannya akan mendengar suara Akamanto bertanya apakah dia menginginkan kertas tisu merah atau biru. Jika menjawab kertas merah, leher mereka akan digorok sampai bersimbah darah. Jika menjawab kertas biru, maka ia akan dicekik sampai wajahnya membiru. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough. Philadelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania, Amerika Serikat, dan juga pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington DC. Salah satu wilayah di Philadelphia yang bernama Kensington Avenue memiliki suasana mengerikan karena sejumlah penduduknya bertingkah aneh layaknya zombie seperti di film Walking Dead. Perilaku aneh tersebut disebabkan karena maraknya pengguna narkoboy di dekat Broadway dan Myrtle Ave, sebuah persimpangan yang dikenal sebagai ground zero bagi para pecandu K2 sejenis ganja palsu. Terlihat kota Philadelphia yang tidak terurus, pagar dan tembok bangunan penuh coretan. Selain sampah jarum suntik, banyak pula sampah lainnya dan kotoran yang berserakan, terutama di kawasan Kensington. Akia atau rumah kosong dalam bahasa Jepang biasanya dimiliki oleh pasangan lansia di desa. Setelah keduanya meninggal dunia atau masuk panti Wreda, biasanya rumah tersebut dihuni oleh anak atau sanak saudara mereka. Namun karena kini banyak anak muda yang meninggalkan desa untuk merantau ke kota, rumah-rumah tersebut kosong. Akia semakin hari semakin tak terurus. Oleh karena itu, pemerintah Jepang menjualnya dengan harga murah. Meski begitu, rumah kosong atau terbengkalai sangat susah dijual. Rumah seperti itu sering dihubung-hubungkan dengan bunuh diri, pembunuhan, atau kodokushi. Kodokushi merupakan suatu fenomena di mana seseorang meninggal sendirian di rumah karena memang tak punya keluarga atau teman dekat. Jasadnya baru ditemukan tak bernyawa setelah beberapa lama. Karena itulah rumah-rumah seperti itu dianggap buruk.
Suku Kajang Amatoa merupakan salah satu suku yang tertua di Indonesia, tepatnya berada di Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan, yang jaraknya sekitar 200 km dari arah timur kota Makassar. Ketika hendak masuk di daerah Kajang Dalam, yaitu kawasan Amatoa, kita harus melepas sendal dan berpakaian serba hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan. Suku Kajang Amatoa, suku yang terkenal dengan ritual doti atau ilmu hitam, yang sungguh mengerikan bahkan mematikan tanpa sentuhan. Doti sendiri merupakan ilmu sejenis santet yang digunakan untuk menyakiti atau menghilangkan nyawa orang lain. Ritual ini sendiri dilakukan dengan menggunakan media serta benda-benda tertentu dan dilakukan dengan prosesi khusus. Selain itu, praktek doti juga dapat dilakukan hanya dengan membaca mantra-mantra tertentu. Lotus Feet adalah tradisi mengikat kaki untuk mendapatkan bentuk kaki yang indah. Lebih dari 1000 tahun lamanya, tradisi Lotus Feet diwariskan turun-temurun kepada para anak cucu bangsawan Cina sejak mereka bayi atau setidaknya masih berusia di bawah 10 tahun. Para wanita bangsawan sangat bangga memiliki kaki seperti ini. Meski demikian, ternyata proses pembuatan kaki menjadi sebuah Lotus Feet sangat menyakitkan. Para anak perempuan bangsawan itu harus merendam kakinya dalam rendaman air rempah, kemudian ada proses pematahan jari-jari kaki hingga bisa dilipat ke belakang. Awal mula adanya budaya Lotus Feet ini sejak zaman dinasti Shang, yang konon katanya sang kaisar sangat menyukai tarian sang penari dan terus memuji kakinya. Kaisar merasa kaki mungil itu mirip bunga lotus, sehingga kemudian kaki mungil menjadi tren di kalangan bangsawan perempuan Cina dan dikenal sebagai Lotus Feet. Sepatu untuk Lotus Feet juga cantik dan banyak ragamnya. Scarification merupakan ritual yang meliputi mencakar, menggores, membakar, mencap, atau memotong kulit untuk mengubah bentuk tubuh. Ritual ini masih dilakukan oleh suku di Papua yang bernama suku Kaninggara. Mereka melakukan ini dengan tujuan untuk menguatkan hubungan mereka dengan lingkungan. Walaupun hal ini dilakukan oleh orang ahli, scarification sangatlah berbahaya. Selain dari rasa sakit yang akan dirasakan, scarification memiliki risiko tinggi akan infeksi dan trauma ke kulit. Hal ini dilakukan oleh pemotong ahli ke seseorang dari suku mereka yang sudah dianggap mencapai kedewasaannya. Ritual scarification ini juga dilakukan di Ethiopia. Di Mauritania, sebuah negara yang terletak di benua Afrika, para gadis dipaksa menjalani tradisi lep lou sejak mereka masih kecil. Pasalnya, di negara itu seorang wanita harus memiliki tubuh yang benar-benar gemuk agar menarik perhatian lawan jenis. Standar kecantikan bagi wanita Mauritania adalah tubuh yang gemuk dengan lemak menggelambir di mana-mana. Gadis-gadis di Mauritania banyak yang harus menjalani penderitaan karena tradisi lep lou. Mereka dipaksa untuk makan bertumpuk-tumpuk makanan dan minum semangkuk besar susu unta atau susu kambing. Gadis yang tidak menghabiskan makanan di depannya akan dihukum. Kadang gadis-gadis itu jari kakinya diikat dan jika mereka tidak mau makan, jarinya akan dipelintir agar dia merasa kesakitan dan selanjutnya mau meneruskan makan. Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar terdiri dari beberapa suku, salah satunya adalah suku Kayan. Dalam tradisinya, mereka mempunyai tradisi kecantikan yang cukup unik, yaitu memanjangkan leher. Untuk mendapatkan leher yang panjang, wanita suku Kayan menggunakan tumpukan cincin berbahan dasar kuningan yang dipasangkan pada leher mereka sejak usia 5 tahun. Mereka mulai dengan 2 hingga 3 tumpuk cincin, kemudian akan bertambah 1 setiap 2 hingga 3 tahun. Selain menjadi cantik, cincin kawat pada leher mereka juga difungsikan sebagai bentuk perlindungan diri dari binatang buas. Dalam kesehariannya, wanita suku Kayan harus terus-menerus menggunakan cincin tersebut. Cincin dapat dilepas sebentar saat dibersihkan, namun harus langsung dipakai kembali. Mereka hanya boleh melepas cincin dalam jangka waktu lama jika saat melahirkan atau menikah.
Tradisi unik wanita suku Mursi yang menempati wilayah selatan Ethiopia jadikan bibir lebar sebagai simbol kecantikan. Mereka menggantung piringan yang terbuat dari tanah liat di bawah bibir dengan diameter antara 10 cm hingga 25 cm untuk membesarkan bibir mereka. Tradisi ekstrim ini dilakukan para wanita suku Mursi sejak usia remaja. Untuk memasang piringan tersebut, wanita suku Mursi akan menanggalkan 2-4 gigi mereka, kemudian bibir bawah juga akan dipotong untuk menyesuaikan dengan ukuran piring. Over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove.